Pemirsa, dalam 5 hari terakhir terjadi 3 kali gempa di Jawa Barat yang mengakibatkan aktivitas sesar Lembang meningkat. Ya, BMKG menyebut kemungkinan rentetan getaran ini merupakan gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar dan bisa terasa hingga Jakarta. BMKG meminta warga Jawa Barat dan Jakarta waspada gempa. Pasalnya pergerakan sesar Lembang meningkat. Paling tidak dalam 1 bulan ini sudah 5 kali terjadi gempa kecil namun dirasakan warga. Yakni 24 Juli dengan kekuatan magnitudo 1,8 dan 28 Juli berkekuatan magnitudo 1,9. Lalu dalam rentang sepekan ini terjadi gempa yakni 14 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,9, 15 Agustus magnitudo 1,8, dan terakhir 19 Agustus magnitudo 2,3 dirasakan di Cimahi, Bandung Barat. BMKG menyebut rentetan gempa ini kemungkinan sebagai gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, meskipun itu semua belum bisa dipastikan. Namun kondisi Jawa Barat yang rawan bencana membuat BMKG meminta warga tetap waspada gempa besar akibat peningkatan aktivitas sesar Lembang. Jika saja gempa terjadi, diprediksi kekuatannya akan sampai magnitudo 7 dan masuk kategori gempa besar, hingga bisa berdampak ke seluruh Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sementara kota Bandung, Subang, Purwakarta, dan Bandung Barat bisa menjadi wilayah yang paling rusak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prediksi BMKG yang menyebut rentetan gempa yang terjadi merupakan gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, sudah bergabung bersama kami Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Baik, selamat pagi Pak Daryono, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik Mas. Baik, langsung saja Pak, kita ke pertanyaan pertama. Setelah rentetan gempa yang terjadi di Jawa Barat, BMKG mengatakan harus siaga dengan gempa yang lebih besar. Apakah maksudnya ini gempa megatrust? Sebenarnya tidak seperti itu konteksnya, Mas. Jadi kita itu memiliki sesar aktif yang sangat banyak ya. Juga zona megatrust yang diduga masih dalam kondisi seismic gap sehingga masih menunggu. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Kepala itu sudah tepat sekali bahwa kita harus waspada bahwa ada bagian-bagian dari sumber gempa kita yang sudah ditandai, ya ini posisi saat ini sedang seismic gap atau sedang sepi gempa, sedang dalam proses akumulasi. Namun juga ada bagian-bagian sumber gempa baik sesar aktif maupun megatrust yang tidak kita tandai. Namun dua-duanya itu tetap memiliki potensi terjadi gempa kapan saja, meskipun yang satu sudah ditandai maupun yang belum, itu kapan saja bisa terjadi, karena memang gempa belum bisa diprediksi kapan terjadinya, sehingga kapan sumber gempa itu rilis itu juga kita tidak tahu. Akumulasi sudah maksimum atau dalam proses itu juga tidak tahu, sehingga yang paling tepat adalah yang disampaikan Ibu Kepala itu, bahwa sumber gempa potensial kita itu sangat banyak, sehingga kita harus memiliki kesiagaan, kewaspadaan terkait dengan sumber-sumber gempa di Indonesia yang bisa memicu gempa kapan saja, Mas. Baik, Pak Daryono, lantas apakah gempa bumi yang terjadi akhir-akhir ini yang terasa di wilayah Bekasi, kemudian juga di Karawang, ini merupakan ancaman dari peningkatan aktivitas di sesar Lembang atau seperti apa, Pak? Tidak, kalau gempa yang terjadi di Purwakarta dan Karawang Bekasi kemarin itu murni karena sumber gempa yang terdapat di tempat tersebut ya, karena memang kawasan yang bagian utara juga merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Kalau kita melihat sebaran segmen-segmennya memang cukup banyak, dan salah satunya yang kemarin rilis itu diduga kuat adalah segmen Citarum, karena berdasarkan epicenternya memang memungkinkan adanya patahan naik yang memiliki kemiringan ke selatan. Itu adalah yang paling dekat adalah yang dan paling mungkin adalah segmen Citarum. Namun satu hal yang perlu kita pahami bahwa gempa ini juga merupakan bentuk dari atau bukti bahwa sesar yang ada di Jawa Barat bagian utara atau kita sebagai West Java Back-Actras ini patut diwaspadai, karena dari sejarahnya juga terjadi gempa-gempa signifikan yang merusak, kemudian juga kemarin itu terjadi. Namun ini adalah sebuah pesan dari alam bahwa kita tidak boleh mengabaikan potensi gempa yang di Jawa Barat bagian utara ini, karena kawasan ini memang padat
Bekasi, kemudian Kerawang itu sebuah kawasan yang sedang tumbuh hingga menjadi pemukiman padat, sehingga kita diingat untuk membangun bangunan yang tahan gempa atau ramah gempa, sehingga salah satu kunci mitigasi gempa adalah terwujudnya bangunan tahan gempa itu bisa terpenuhi. Di samping juga keterampilan dan cara selamat saat terjadi gempa. Berarti beda ya Pak antara dari aktivitas sesar Lembang dan juga gempa yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu. Lantas ada statement Pak terkait dengan gempa di Bekasi, ada ini gempa yang dangkal dan juga disebut-sebut lebih berbahaya. Apakah benar demikian Pak? Jadi bahaya dari gempa dangkal atau shallow crustal earthquake itu adalah kemampuannya di dalam memicu gempa di kedalaman tidak jauh dari permukaan, sehingga energi yang terlepas atau rilis energi yang dikeluarkan, pancaran energinya itu sampai di permukaan itu masih kuat, atau percepatan guncangan masih sangat kuat karena dekat dengan sumber. Nah, sementara kawasan ini kawasan padat penduduk, sehingga bahayanya, risikonya menjadi besar sekali. Meskipun gempa kecil kita tidak boleh abaikan, karena meskipun kecil kita bisa mendapatkan contoh seperti gempa Cianjur itu hanya 5,8, tapi bisa menimbulkan korban jiwa lebih dari 600 orang. Ini yang bahayanya dari konteks bahaya dari sebuah sesar aktif di kawasan permukiman. Dan ini kebetulan kawasan tersebut, Bekasi, Kerawang, ini adalah kawasan yang akan tuh menjadi sebuah kota besar, sehingga ke depan harus memiliki perencanaan tata ruang yang baik dan memiliki konsep pembangunan berbasis risiko gempa yang sangat matang. Baik Pak, tadi di awal saya sempat menyinggung soal sesar Lembang. Mungkin bisa dijelaskan saat ini situasi di sana seperti apa? Apakah masih terpantau aman atau bagaimana Pak? Ya, sesar Lembang dengan sesar Jawa Barat bagian utara ini memang beda. Sesar Lembang memang hasil monitoring kami BMKG itu sejak Juli sudah terjadi 6 kali gempa, dan kita menilai ada sebuah peningkatan aktivitas seismik di Lembang bagian barat, atau dalam hal ini segmen Simeta, yaitu segmen di bagian barat dari sesar Lembang. Ini sudah 6 kali Mbak. Namun demikian kita juga sulit untuk menduga bahwa apakah rentetan gempa ini akan memicu gempa besar atau tidak. Karena di dalam ilmu gempa itu ada 3 tipe gempa, yaitu satu tipe yang gempa yang tiba-tiba besar gempanya, kemudian tipe gempa yang kecil kemudian terjadi gempa besar, atau gempanya itu kecil terus dan tidak ada gempa besarnya. Nah, ini yang menjadikan BMKG hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan bahwa apakah fenomena di sesar Lembang bagian barat ini merupakan tipe yang kecil-kecil kemudian besar atau kecil-kecil terus. Ini tetap masih dalam kajian kami, Pak. Tapi yang pasti waspadaan harus ditingkatkan, dan di sini BMKG menyatakan bahwa waspadaan harus ditingkatkan karena memang kita tidak tahu apakah ini bakal terjadi, ini merupakan foreshock yang akan diakhiri dengan after main shock, atau swarm yang itu gempa-gempa kecil terus. Yang pasti kita masih ada kesempatan untuk bagaimana membangun bangunan yang kuat, tahan gempa, atau dari struktur yang kuat, memiliki besi tulangan yang kokoh dengan kualitas tembok yang bagus ya, tidak diirit-irit semennya, bahannya. Kemudian juga kalau belum mampu mewujudkan itu, bangunlah bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Kemudian juga belajar cara selamat. Ini semua harus disiapkan demi mengurangi risiko yang mungkin terjadi, Pak. Baik, singkat saja Pak, mungkin terkait dengan apa langkah mitigasi dari pihak pemerintah untuk menangani terkait dengan adanya gempa susulan yang tentu saja kemarin ini kan sudah 3 kali terjadi. Nah, dikhawatirkan akan ada susulan gempa lainnya dan potensinya akan terjadi lebih besar seperti tadi Bapak omongkan. Ini apa kira-kira langkah mitigasi yang tepat untuk yang dilakukan oleh warga untuk upaya mitigasinya? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa konteks waspada yang harus kita bangun adalah pentingnya kita menyiapkan bangunan yang kuat. Kemudian juga kita memiliki kemampuan untuk berlatih, kemampuan cara selamat. Itu yang penting. Kalau terjadi gempa kuat, kita sebaiknya tidak segera keluar rumah, tapi mencari perlindungan dengan cepat, karena guncangan gempa itu dalam hitungan detik bisa membahayakan kita. Kemudian juga pentingnya kita menata bangunan, menata perabot rumah bagaimana agar tidak menimbulkan bahaya saat gempa, seperti lemari roboh, kemudian harus kita ikat dengan dinding dengan kuat. Kemudian juga pentingnya di dalam kita membeli perabot rumah seperti furniture itu bisa juga menjadi tempat perlindungan, sehingga bangunan furniture yang
Baik. Beli juga harus yang terbuat dari kayu dan struktur yang kuat sehingga kita bisa berlindung dari itu. Baik, terima kasih Pak Daryono sudah bergabung bersama kami dalam program Sindo Today selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Pak. Kita ke informasi